Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gini? Niatnya mau kerja, buka laptop, tahu-tahu udah 2 jam aja lewat cuma buat scrolling doang. Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini tuh perjuangan kita semua di zaman sekarang. Dan kabar baiknya nih, ini tuh bukan karena kamu malas atau kurang disiplin. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal biologi. Sadar atau enggak, ada sistem di otak kita yang lagi, ya bisa dibilang dibajak. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal yang penting banget. Rasa susah fokus yang kamu alamin itu bukan kegagalan pribadi. Nah, kutipan ini pas banget ngegambarin masalahnya kan. Ini kejadian bahkan sebelum sosmed nempel di tangan kita 24 jam 7 hari. Banyak dari kita tuh ngerasa kayaknya otak kita emang didesain buat gampang ke distract. Dan ternyata ada loh penjelasan ilmiahnya. Jadi, yuk kita stop nyalain diri sendiri. Mending kita kenalan sama dalang di baliknya. Sebuah molekul kimia kecil di otak yang ternyata diam-diam ngendaliin motivasi kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal kenalan sama si mesin keinginan di otak kita, namanya dopamin. Menurut Dr. Anna Lemke, seorang psikiater dari Stanford, dopamin itu intinya adalah molekul motivasi. Bukan kesenangan ya, tapi motivasi. Jadi kalau kamu ngerasa nggak ada semangat buat ngelakuin sesuatu, itu artinya otak kamu nggak ngeluarin dopamin yang cukup buat tugas itu. Nah, ini dia nih salah paham paling gede soal dopamin. Jadi, dopamin itu bukan hormon bahagia yang keluar setelah kita dapat sesuatu. Justru ini tuh molekul motivasi. Puncaknya itu pas kita lagi berharap dapat hadiah. Rasa penasaran, wah abis ini ada apa lagi ya? Pas lagi scrolling, nah itulah yang bikin kita ketagihan. Dan disinilah masalahnya jadi serius. Lingkungan kita yang serba modern ini, dengan semua stimulasinya, ternyata bikin masalah besar buat sistem reward alami di otak kita. Coba bayangin deh, otak kita tuh kayak dibanjirin sama tsunami dopamin. Notif yang nggak ada habisnya, makanan manis, feed sosmed yang bisa di-scroll terus. Semua ini tuh pemicu dopamin tingkat tinggi yang non-stop, bikin sistem otak kita kewalahan. Ada analogi yang bagus banget buat ngejelasin ini. Bayangin, kamu bisa makan di restoran paling mewah, paling enak setiap hari. Awalnya sih pasti rasanya luar biasa, ya kan? Tapi lama-lama hal itu jadi biasa aja. Akibatnya, makanan rumahan yang dulu enak sekarang jadi terasa hambar, ngebosenin. Standar nikmat kamu jadi naik. Nah, persis inilah yang terjadi sama fokus kita. Otak kita jadi manja karena rangsangan instan terus-menerus. Hasilnya, tugas-tugas penting yang butuh usaha, kayak belajar atau kerja, jadi terasa hambar dan gak bisa lagi bersaing sama godaan di HP. Dan yang lebih parahnya lagi, kata Dr. Lemke, setiap puncak kesenangan yang tinggi itu pasti diikuti sama penurunan ke sisi rasa sakit. Ini ngejelasin kenapa setelah berjam-jam main sosmed, kita bukannya makin seneng, malah jadi ngerasa cemas dan hampa. Tapi tenang, kita nggak berdaya kok ngadepin ini semua. Ada langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin buat ngeriset otak kita dan ngambil alih lagi kendali fokus kita. Solusinya itu namanya detox dopamin. Ini bukan berarti kamu harus diem aja nggak ngapa-ngapain ya. Intinya adalah secara sadar ngasih otak kita istirahat dari gempuran stimulasi yang berlebihan. Tujuannya biar reseptor dopamin kita jadi sensitif lagi. Ada 2 cara nih buat mulai. Pertama, detox seharian penuh. Ini mungkin kedengarannya ekstrim, tapi efektif banget buat neken tombol reset. Kuncinya, biarin diri kamu ngerasa bosen. Ajaibnya, pas kita bosen, otak kita justru mulai nyari kegiatan yang lebih berarti. Nah, kalau itu dirasa terlalu berat, bisa coba dulu detox mini. Ini lebih gampang diatur. Tapi ada strategi lain yang bahkan lebih ampuh dan bisa dijalanin terus-menerus, bukan cuma sekedar detox. Kuncinya bukan ngilangin, tapi ngatur ulang urutannya. Ini nih kesalahan yang sering banget kita lakuin. Kita pemanasan dulu buka sosmed atau nonton video lucu sebelum mulai kerja. Wah, ini resep pasti gagal. Kenapa? Karena kamu udah naikin standar dopamin kamu duluan. Jadi kerjaan yang susah bakal terasa 10 kali lipat lebih berat. Solusinya simple, tapi efeknya luar biasa. Tinggal dibalik aja urutannya. Kerjain dulu yang susah, terus jadiin kegiatan yang asik-asik kayak scrolling itu sebagai hadiah setelah kerjaan beres. Nah, dengan cara ini, kamu justru manfaatin dopamin buat jadi pendorong, bukan buat lari dari kerjaan. Ingat ya, dopamin itu bukan musuh. Dia itu cuma alat. Kayak api, bisa buat bakar rumah, bisa juga buat masak.
Pertanyaannya bukan gimana cara ngilangin dopamin, tapi kita mau ngarahin dia kemana. Pilihan ini ada di depan kita setiap hari, setiap saat. Dengan ngerti cara kerja sistem ini, kita jadi bisa bikin pilihan yang lebih cerdas dan lebih sadar. Jadi, ini tantangan buat kalian minggu ini. Coba deh 1 kali aja detox dopamin mini. Pilih 1 kebiasaan, entah itu Instagram, TikTok, ngegame, terus stop lakuin itu selama 1 hari penuh. Coba perhatiin apa yang berubah dari fokus dan perasaan kalian. Hasilnya mungkin bakal bikin kalian kaget.